Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my chamak chamak chalo. Kaisa sharmana aaja nach ke dikhane. Hameri hole aaja bari da girane. Hameri yakiyon se yakiyon milane. Haruna nakre dikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan perjalanan hidup manusia mulia teladan sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari di kota kecil yang bernama Makkah, lahirlah seorang bayi mulia yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Nah, bayi itu diberi nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Namun, sejak awal kehidupannya, perjalanan Muhammad kecil tidaklah mudah. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum beliau lahir. Karena itu, beliau tumbuh hanya bersama ibunya, yaitu Aminah, yang sangat menyayanginya. Kemudian, seperti tradisi orang Arab saat itu, Muhammad kecil diserahkan kepada seorang ibu susu bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, di perkampungan Bani Sa'd itulah Muhammad kecil tumbuh dengan sehat, kuat, dan penuh keberkahan. Nah, banyak juga orang mengatakan bahwa sejak kedatangannya, keluarga Halimah hidup lebih makmur. Nah, hewan ternak juga mereka menjadi lebih gemuk dan susu mereka tidak pernah habis. Setelah itu, ketika usianya sekitar 6 tahun, Muhammad kembali kepada ibunya di Mekah. Namun, tak lama kemudian cobaan kembali menghampiri. Ibunda Aminah wafat, sehingga Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Selanjutnya, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya sesayangnya. 2 tahun kemudian kakeknya juga meninggal. Akhirnya Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga dewasa. Semakin hari, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur, sopan, dan dapat dipercaya. Banyak orang yang memanggilnya Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Kemudian, saat berusia 25 tahun, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Untuk kejujurannya, Khadijah sangat terkesan. Pada akhirnya, mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Nah, selanjutnya, ketika usianya mencapai 40 tahun, Muhammad sering merenung dan menyendiri di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Nah, pada suatu malam yang sunyi, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Jibril berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Muhammad pun ketakutan, namun setelah itu ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai nabi dan rasul terakhir. Selanjutnya, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya. Nah, namun tidak semua orang menerima ajaran tauhid yang dibawanya. Banyak orang-orang Quraisy menolak dan menghina, bahkan menyiksa para pengikut Nabi. Meski begitu, Nabi tidak pernah membalas dengan kekerasan. Beliau selalu sabar, penuh kasih sayang, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika tekanan dari Quraisy semakin keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Nah, setelah perjalanan hijrah ini menjadi titik penting dalam sejarah Islam, karena setelah itu umat Islam mulai hidup lebih bebas dan aman. Nah, di Madinah, Nabi Muhammad membangun masjid pertama, menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta membentuk masyarakat yang damai dan penuh kesabaran.
Selama bertahun-tahun selanjutnya, Nabi Muhammad memimpin umat Islam dengan bijaksana. Beliau menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, tolong-menolong, dan kedamaian. Banyak orang yang awalnya memusuhi Nabi dan akhirnya masuk Islam karena akhlaknya yang luar biasa mulia. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, umat Islam berhasil kembali ke Mekah. Nah, pada penaklukan di Mekah, Nabi sangat memaafkan. Beliau tidak pernah bersedam, padahal Quraisy pernah menyakitinya. Nabi pergilah kalian bebas. Inilah yang membuat orang semakin yakin bahwa Muhammad adalah benar seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Islam semakin tersebar luas. Nabi Muhammad terus mengajarkan umatnya tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan akhlak mulia. Nah, kemudian pada usia 63 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam sangat bersedih. Namun mereka tetap berpegang teguh pada ajaran yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitulah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Suatu perjalanan yang penuh ujian, kesabaran, kasih sayang, perjuangan, dan cahaya kebenaran. Demikianlah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang sejak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh dengan akhlak mulia dan diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari masa yatim, masa remaja yang jujur dan amanah, hingga menerima wahyu pertama dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesabaran. Semua mengajarkan kita bahwa perjuangan, keteguhan hati, dan akhlak yang baik adalah kunci kesuksesan hidup. Nah, semoga dari kisah perjalanan beliau tidak hanya kita dengar, tetapi kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berusaha meniru sifat-sifat jujur, amanah, sabar, dan penuh kasih sayang seperti Nabi Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya Emal Fariski pamit undur diri dan dimohon maafkan apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.